Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur pada Allah kita masih diberikan kesempatan untuk kita semua dapat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami semua ya Tuhan. Engkau telah memimpin kami semua Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sekali lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau yang berkati kami Tuhan agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kau juga berkati Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Dalam segala keterbatasannya Tuhan, Kau yang berkati Tuhan agar semua yang keluar dari yang membawa firman Tuhan hari ini Tuhan, semuanya hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara semua, apakah kita pernah memakan buah? Tentunya kita pasti pernah memakan buah gitu ya. Jadi buah yang kita makan itu biasanya gak langsung jadi buah kan, tapi buah itu awalnya adalah dari benih, dari biji gitu ya. Benih, biji, lalu dia bertumbuh menjadi pohon sampai akhirnya pohonnya menghasilkan buah. Nah, dalam Alkitab kita banyak melihat analogi yang dipakai oleh Alkitab ya, khususnya untuk pertumbuhan, yaitu dengan tumbuhan biasanya. Jadi ada banyak bagian dalam Alkitab yang menggambarkan pertumbuhan kita itu seperti pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, salah satunya adalah bacaan yang kita baca pada hari ini. Nah, kita lihat di Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, jadi dalam bacaan hari ini kita bisa lihat bagaimana bahwa orang benar itu tuh sama seperti bertunas seperti pohon korma dan juga tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, kira-kira kenapa sih yang dipilih itu adalah pohon korma dan pohon aras di Libanon? Nah, jadi kita tahu bahwa pohon korma itu salah satu bentuknya itu seperti pohon palem, tapi dia hidupnya di daerah padang gurun, padang pasir gitu ya. Jadi pohon korma ini dia evergreen, jadi selamanya hijau. Lalu dia juga menghasilkan buah, khususnya buah korma. Dan pohon korma ini dia banyak digunakan oleh masyarakat sekitarnya. Bisa menjadi makanan, lalu pohon palemnya sendiri itu bisa digunakan untuk sebagai material dan lain-lain gitu. Jadi pohon korma ini benar-benar dia membawakan kesejukan, membawakan kesegaran di tengah padang gurun yang begitu panas dan juga begitu kering. Tapi pohon korma di situ dia menggambarkan bagaimana adanya kesegaran dari kormanya, lalu dari pohonnya juga di tengah padang gurun yang begitu kering. Nah, sedangkan pohon aras ini terkenal di Alkitab. Jadi pohon aras, khususnya pohon aras Libanon, dia itu adalah pohon yang saat dia bertumbuh, dia itu menjadi kuat. Jadi kuat, teguh. Kita bisa lihat gambar pohon aras ya. Kita bisa lihat di Google kita bahwa pohonnya itu indah. Dan bahkan pohon aras ini kayunya dipakai untuk membangun istana. Jadi benar-benar pohon yang kuat, kokoh, tangguh, dan juga indah. Nah, dalam bacaan kita, orang benar itu bertunas seperti pohon korma dan juga dia seperti pohon aras, tumbuh subur seperti pohon aras. Nah, kita sebagai orang Kristen, orang yang benar, orang yang dibenarkan oleh Tuhan, kita diharapkan bisa menjadi seperti pohon korma, seperti pohon aras. Kita sebagai orang Kristen harus menjadi orang Kristen yang tangguh, yang bisa ada di segala medan. Kita juga membawa kesegaran, kita membawa kedamaian, kita membawa kesejukan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita membawa kasih Tuhan dalam dunia yang kering ini. Dunia yang
kering, seperti padang gurunnya panas dan lain-lain gitu. Kita harus membawa kedamaian bagi mereka, damai Kristus. Nah, tapi sebelum kita menjadi pohon tadi, kita harus menjalani satu proses yang panjang. Kekristenan itu adalah sebuah proses kehidupan dari awal kita lahir sampai kita mati nantinya. Sebelum kita bisa menjadi pohon korma yang berbuah korma, atau kita menjadi pohon aras, kita perlu bertumbuh dari awalnya. Nah, it started with a seed. Semua bermula dari benih, dari biji. Ketika kita, seperti tadi kita melihat ada buah itu nggak langsung keluar tiba-tiba buah gitu. Tapi semuanya menjalani satu proses yang panjang. Panjang sekali gitu prosesnya, dari awal sampai akhirnya dia bertumbuh jadi pohon dan akhirnya dia mengeluarkan buah. Nah, kita bisa lihat bagaimana kita semua sebagai orang Kristen ini, kita adalah benih. Kita adalah biji. Benih ini, setiap benih itu tuh punya potensi untuk bertumbuh. Saat benih dia punya potensi untuk bertumbuh, akhirnya dia bisa bertumbuh, lalu dia bertunas, makin tinggi, makin dewasa, makin kuat, sampai akhirnya dia menjadi berbuah. Nah, kita juga sebagai manusia, sebagai orang Kristen, kita juga mengalami yang namanya proses pertumbuhan rohani. Dan pertumbuhan ini tidak berlangsung secara instan. Jadi nggak bisa kita langsung mau jadi buah gitu ya, mau berbuah. Tapi ini ada proses pertumbuhan yang harus kita lalui. Dan nggak bisa instan. Ini berlangsung terus-menerus prosesnya. Nah, tinggal bagaimana kita dapat menjalani prosesnya atau tidak. Nah, dia benih. Sebelum benih dia bisa bertumbuh, benih itu dia harus mati dulu. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat, benih itu dia atau biji ini biasanya ada di buah kan ya. Dari buah dia dapat nutrisi dan lain-lain gitu. Tapi saat dia mau bertumbuh, dia tuh harus keluar dulu dari buahnya. Buahnya baru ditanam di tanah. Nah, saat dia ditanam di tanah, baru akhirnya dia dapat nutrisi dari tanah dan lain-lain, dari air dan lain-lain, akhirnya dia bisa bertumbuh. Nah, kita juga manusia, kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita. Sebenarnya benih atau biji di buah tuh udah enak gitu ya, dapat nutrisi langsung dari buahnya. Tapi kita sebagai manusia, sebagai benih atau sebagai biji, kita harus mau keluar dari zona nyaman kita. Berbuat dosa itu mungkin memang menyenangkan gitu ya, karena dia memuaskan keinginan daging kita. Tapi kita harus sadar bahwa kita tuh adalah manusia berdosa dan kita tuh ditebus oleh Tuhan. Saat kita bertobat dari segala dosa kita percaya sama Tuhan Yesus, disitulah kita mulai bisa bertumbuh. Dari benih, disitu kita bisa mulai bertumbuh. Saat kita mati terhadap dosa kita, dan kita mendapatkan hidup yang kekal dari Tuhan. Saat kita percaya sama Tuhan Yesus, kita ditebus dari segala dosa kita. Disitulah awal mula pertumbuhan. Nah, berikutnya kita mau baca dari Mazmur 92. Ayatnya yang ke-14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi benih yang tadi itu dia harus tertanam. Khususnya kalau misalnya kita lihat gitu ya di bacaan yang kita baca tadi, mereka yang ditanam di bait Tuhan. Itu udah spesifik ya. Jadi mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saya akan mengambil dari ESV, kita bahasa Inggris, di mana di situ ditanam itu planted dan bertunas itu flourish. Nah, kita perlu mengerti dulu gitu, apa sih flourish itu? Jadi, flourish itu adalah tumbuh dengan baik. Bukan cuma sekedar tumbuh, tapi berkembang dengan baik. Jadi benih tadi saat dia ditanam, dia tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, ketika kita ibaratkan diri kita sebagai benih, sebagai biji, kita harus tertanam. Dan supaya kita bisa bertumbuh dengan baik, kita baca tadi di Mazmur 92 ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi bagaimana kita bisa bertumbuh, berkembang dengan baik? Yaitu saat kita ditanam di bait Tuhan. Jadi kita sebagai manusia, ketika kita ingin bertumbuh, ketika kita ingin berkembang dengan baik, berkembang secara Kristiani,
kita perlu ditanam di tempat yang tepat, yaitu di bait Allah, di gereja, di komunitas kita, di persekutuan kita, dimanapun itu, tapi tempatnya harus tepat. Jadi bukan cuma sekedar kita hadir di gereja kita, di komunitas kita, di persekutuan kita, tapi kita perlu tertanam dengan tepat. Apa yang dimaksud dengan tertanam dengan tepat? Nah, jadi apapun yang kita lakukan, kita hadir gitu ya, kita tertanam di gereja ataupun di komunitas kita, ataupun di persekutuan kita, di situ harus ada Tuhan yang hadir di sana. Karena kita harus dibangun dalam dasar yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi kita bukan cuma sekedar hadir, tapi kita tertanam. Tapi komunitas kita, persekutuan kita, gereja kita, harus benar-benar adalah gereja yang taat akan Tuhan yang benar. Percaya pada Tuhan yang benar. Karena kita harus dibangun dalam Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena dialah dasar yang kuat. Gitu ya. Jadi penting untuk kita untuk ingat hal ini. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Rohani kita bisa bertumbuh, caranya adalah kita tertanam di tempat yang tepat. Di bait Allah, di gereja kita, di persekutuan kita, di komunitas kita. Tapi ingat, bukan cuma sekedar kita hadir di sana. Bukan cuma sekedar hahi gitu ya, sama teman-teman kita, di gereja kita, di persekutuan kita, atau komunitas kita. Tapi, apakah dalam komunitas kita, dalam persekutuan kita, dalam gereja kita sudah sama-sama menyembah Tuhan yang benar? Apakah kita sama-sama belajar firman Tuhan? Mendalami firman Tuhan lebih dalam lagi? Atau kita sama-sama memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Karena itulah parameter apakah tanah yang kita diami sekarang itu benar-benar tanah yang subur atau tidak gitu. Makanya penting untuk kita, saat kita ingin bertumbuh, kita tertanam di tempat yang tepat. Tertanam di komunitas yang tepat, di gereja yang tepat, di persekutuan yang tepat, di mana setiap kita saling membangun. Kita rindu, kita sama-sama rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam tempat kita. Makanya ini jadi perenungan kita hari ini. Kita mau sama-sama merenungkan kembali, apakah kita sudah tertanam di tempat yang tepat. Itu yang pertama, be planted. Jadi kita tertanam. Nah, setelah kita planted tadi di kitab yang kita baca di Mazmur 92 ayat 14, kita akan bertunas di pelataran Allah kita. Kita akan bertunas, flourish. Seperti tadi sudah saya jelaskan ya, flourish itu adalah kita bertumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, sama seperti tanaman. Tanaman itu setelah dia jadi benih, lalu dia mulai bertumbuh, lalu dia terus-menerus bertumbuh sampai dia menjadi besar dan kuat. Nah, di situ kita bisa lihat, ketika kita tahu gitu ya, ada suatu benih dia bertumbuh, dia bisa jadi pohon yang kuat. Dia akan menjadi semakin dewasa. Semakin dewasa tumbuhan tersebut, semakin dia menjadi kokoh, tangguh, semakin besar. Gitu ya. Makanya penting, itu juga sama seperti kita. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita juga harus terus-menerus bertumbuh sampai kita mengalami proses pendewasaan. Penting, dewasa secara rohani. Jadi setelah kita planted, tertanam, kita juga harus flourish, bertumbuh dengan baik. Berarti kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa secara rohani kita. Dan proses ini akan berlangsung terus-menerus sampai kita bisa menjadi dewasa secara rohani. Kedewasaan ini tentunya bisa kita lihat gitu ya dari sikap hidup kita sehari-hari, di mana kita sudah bertanggung jawab akan diri kita sendiri, di mana kita juga saling membantu dengan sesama kita. Saat kita sudah menjadi pribadi yang dewasa secara rohani, maka kita mulai memikirkan orang lain, tidak lagi memikirkan keinginan kita sendiri, tidak lagi tunduk pada ego kita sendiri. Itulah tanda-tanda kedewasaan secara rohani. Kita saling membangun, karena itu tadi ya, kita tertanam di gereja kita tertanam di persekutuan kita. Di situ tuh ada sesama kita, sesama orang Kristen. Maka kedewasaan kita dapat ditunjukkan dengan relasi kita dengan sesama kita. Apakah kita masih egois? Apakah kita masih ingin menang sendiri? Nah, itu sebagai salah satu tanda kedewasaan kita. Karena ingat, proses pertumbuhan kita itu akan berlangsung secara terus-menerus.
Dan kita yang awalnya adalah bayi rohani, kita diharapkan untuk tumbuh, untuk menjadi dewasa rohani. Nah sekarang bagaimana cara kita bertumbuh dan menjadi dewasa secara rohani? Kita bisa lihat bahwa jika tumbuhan dia ingin bertumbuh, tentunya dia harus harus dekat dengan sumbernya, sumber air biasanya, air atau nutrisi. Jadi biasanya kalau kita tahu tumbuhan itu, kita udah belajar dari biologi dari zaman dulu gitu, bahwa tumbuhan itu sebelum dia tumbuh ke atas, dia tuh tumbuh dulu ke bawah biasanya. Akarnya ditumbuhin dulu. Akarnya harus dapat sumber yang tepat biasanya. Sumber nutrisi dari tanah dan juga sumber air. Atau bisa diairi juga gitu dari luar. Nah sama, kita juga sebagai manusia yang ingin bertumbuh, orang-orang Kristen yang ingin bertumbuh, kita perlu dapat sumber yang tepat. Kita perlu tahu dulu sumber yang tepat kita siapa, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Maka dari itu supaya kita bisa bertumbuh menjadi lebih dewasa, berarti kita harus melekat pada sumber kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita harus punya relasi yang dekat, hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Ya kita harus dapat air dan nutrisi. Berarti kita harus mendapatkan firman Tuhan setiap harinya. Karena dengan kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita ingin tahu apa yang Tuhan ingin katakan pada kita. Kita ingin bangun relasi yang dalam dengan Tuhan. Maka di situ kita dapat bertumbuh dan menjadi dewasa. Kita mau sama-sama baca di Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat ini siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kesukaannya Taurat Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Jadi kita mau sama-sama merenungkan kembali apakah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah merenungkannya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah cara kita tuh bisa menjadi dewasa secara rohani. Kita bertumbuh terus dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan pada kita. Tapi kita harus dapat air dan nutrisi yang terus-menerus gitu. Kita harus dekat dengan sumbernya. Kita dekat dengan Tuhan, punya relasi dengan Tuhan, berdoa setiap hari, dan juga kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mencoba mengenal hati Tuhan lewat firman Tuhan yang kita baca. Nah, yang berikutnya adalah kita mau baca di yang tadi, ayatnya yang ke-15 dan 16. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, jadi bertunas tuh, bertumbuh besar jadi pohon, itu tuh bukan tujuan utama. Tapi tumbuhan, setelah dia bertumbuh jadi besar, dia tuh harus berbuah. Be fruitful. Jadi penting kita juga sebagai manusia, kita bukan cuma bertumbuh saja, tapi kita juga harus berbuah. Kita baca di Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Bapa akan dipermuliakan jika kita berbuah banyak. Dan kita dibilang murid Tuhan saat kita itu berbuah. Jadi tujuan utama kita adalah berbuah. Nah sekarang, bagaimana cara kita berbuah? Tentunya ya, itu pertanyaan kita. Nah kita mau lihat lagi dari tumbuhan. Tumbuhan tuh berbuah secara natural, secara alami. Saat dia dapat air dan nutrisi yang cukup, dekat ke sumbernya, maka dia akan berbuah secara natural. Nah, orang Kristen juga sama. Ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, kita dekat dengan sumber kita, yaitu Tuhan Yesus, kita diairi, dapat nutrisi terus firman Tuhan, dan segalanya, kita akan berbuah secara natural, secara alami. Kita mau sama-sama baca di Yohanes 15 ayat 4-5. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah
jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi buah itu keluar secara natural, secara alami. Apa yang harus kita lakukan? Tinggal di dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan Yesus. Kita punya relasi yang dekat, relasi yang akrab dengan Tuhan. Relasi yang sehari-hari gitu ya. Kita terus bangun relasi itu dengan Tuhan. Karena saat kita tidak tinggal dalam Tuhan, kita tidak mungkin untuk berbuah. Seperti ayat yang sudah kita baca tadi. Gitu ya. Jadi penting untuk kita, saat kita ingin berbuah, kita tuh tinggal dalam Tuhan. Gitu. Dan berbuah ini, proses berbuah ini tidak cuma sekali aja gitu, sekali buah itu beres sudah gitu dalam kehidupan kita. Tapi ini tuh terus menerus gitu. Karena kita orang Kristen gitu, kita diberikan waktu untuk hidup dalam dunia ini, kita harus berbuah. Dan kalau misalnya kita lihat berbuah itu bukan buat si pohonnya sendiri, tapi buah itu dinikmati oleh orang banyak, oleh orang lain, oleh para binatang mungkin yang mau ngambil makanan dari buah itu. Jadi orang Kristen terpanggil di dunia ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Kita berikan buah kita untuk orang lain. Mungkin kalau misalnya kita jadi pohon gitu ya, kita punya buah, kan kelihatan kalau misalnya pohon ada buahnya tuh indah gitu ya. Kita pikirkan gitu ya, saat buah itu diambil sama orang lain, mungkin kita rasanya, aduh sakit gitu ya, keambil buahnya. Tapi itulah esensi dari pohon terus menghasilkan buah. Pohon menghasilkan buah agar buahnya bisa dinikmati oleh orang lain, oleh sekitar kita. Itulah esensi orang Kristen. Orang Kristen menghasilkan buah, buahnya harus bisa dinikmati oleh orang banyak. Bahkan bukan sama orang Kristen aja gitu, tapi orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Kenapa? Karena lewat buah yang kita keluarkan, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Itu yang harus kita ingat. Penting untuk kita. Kita baca di ayatnya yang terakhir tadi. Mazmur 92 ayat 16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi mengapa kita berbuah? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Kita dipanggil untuk menjadi saksi. Buah yang kita hasilkan itu adalah sebagai cara kita untuk menjadi saksi Tuhan dalam dunia ini. Dunia yang gelap, dunia yang tidak mengenal kasih Kristus. Maka itu penting untuk kita bisa berbuah. Karena esensi dari kehidupan Kristen kita adalah kita berbuah. Jadi itu yang sudah kita dapatkan pada hari ini gitu ya. Kita sebagai orang Kristen kita harus bisa bertumbuh sampai tujuan akhirnya kita berbuah gitu ya, sebagai saksi Kristus dalam dunia ini. Tapi proses ini berlangsung terus-menerus dan kita harus tahan akan prosesnya. Jangan lupa dekat dengan sumber, tinggal dalam Tuhan. Itulah satu-satunya cara kita bisa bertumbuh dan berbuah. Ketika kita ditanam, dibangun di dasar yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami semua Tuhan, Engkau telah memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami lagi Tuhan, agar kami dapat bisa tinggal dekat denganmu. Kita bisa bangun relasi dengan Engkau Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam Tuhan. Karena kita tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Karena kita tidak akan berbuah jika kita tidak hidup bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat yang Kau berikan pada kami sampai saat ini ya Tuhan. Jikalau sebentar lagi Tuhan, kami Tuhan ingin berdoa Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, untuk Bapak Gembala kami Tuhan, untuk Almon Tuhan dan juga keluarganya Tuhan, Kau yang sertai Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan agar dapat memimpin gereja kami dengan baik juga ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk semua hamba Tuhan yang melayani di gereja kami Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan, Kau yang sertai Tuhan satu persatu Tuhan dalam segala aspek kehidupannya Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu Tuhan di GGP Shalom Tuhan. Kau yang tahu Tuhan pergumulan kami masing-masing Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk COVID-19 Tuhan yang ada di negara ini Tuhan.
Kau yang berkati penanganannya Tuhan, mulai dari pemerintah yang paling tinggi sampai pemerintah yang paling rendah ya Tuhan, agar kami semua Tuhan dapat menanggulangi ini dengan baik ya Tuhan. Kami semua dapat bekerja sama Tuhan, untuk kami semua dapat keluar Tuhan dari pandemi ini Tuhan. Dan kami juga ingin menyerahkan semuanya Tuhan, segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah Tuhan yang menyediakan segalanya untuk kami ya Tuhan. Engkau Allah yang memelihara kami Tuhan. Kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala ketakutan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kau yang terus ingatkan kami lagi Tuhan, agar kami semua Tuhan dapat bertumbuh dan bertumbuh dalam Engkau saja ya Tuhan. Kami dapat tinggal bersama Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.